Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep geografi. Konsep geografi merupakan salah satu subbab dari bab pengetahuan dasar geografi. Selain itu, konsep geografi menjadi satu bagian dengan konsep, prinsip, dan pendekatan geografi. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya fokus kepada konsep geografi. Nah, mari kita mulai. Konsep geografi. Konsep geografi sendiri memang menjadi dasar dalam pembelajaran geografi, karena pada dasarnya ada perbedaan ilmu geografi dengan yang lainnya. Konsep geografi sendiri ada beberapa yang mendasari, seperti bumi sebagai planet, wilayah yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk aktivitasnya, serta lokasi atau tempat kejadian fenomena geosfer. Nah, dalam geografi, konsep menjadi unsur penting untuk memahami fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang ditemui pada kegiatan manusia. Kompleksnya fenomena bumi atau fenomena geosfer yang terjadi di dalam bumi terkadang membutuhkan beberapa konsep geografi untuk menyelesaikannya. Nah, pada konsep geografi sendiri ada 10 konsep yang bisa kita gunakan untuk memecahkan suatu fenomena yang terdapat di sekitar kita. Yang pertama adalah konsep lokasi. Nah, konsep lokasi biasanya digunakan untuk mengetahui letak suatu kejadian atau fenomena. Jadi, konsep lokasi adalah mengarahkan suatu lokasi atau tempat kejadian. Konsep lokasi dibedakan menjadi dua, yaitu konsep lokasi absolut atau lokasi atau letak suatu tempat yang tidak dapat berubah karena penentuannya digunakan melalui garis lintang dan garis bujur. Contohnya letak astronomis Indonesia yang terletak di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Kemudian ada lokasi relatif, yaitu penentuannya berdasarkan objek lain di sekitarnya. Sebagai contoh, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga terletak di dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, itu tadi mengenai konsep lokasi. Berikutnya ada konsep jarak. Jarak merupakan ruang antara lokasi dengan lokasi lainnya. Nah, jarak dapat dihitung melalui panjang dan waktu. Jadi, konsep jarak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu melalui panjang dan waktu. Yang pertama ada jarak mutlak, yaitu ruang dari dua objek di bumi yang diukur berdasarkan ukuran panjang dengan satuan mil atau kilometer. Sebagai contoh, jarak Buntang ke Samarinda adalah 120 km. Nah, itu jarak pastinya yang tidak dapat diubah-ubah. Nah, kemudian ada jarak relatif, yaitu ruang dan dua objek yang diukur berdasarkan satuan waktu. Sebagai contoh, jarak antar pulau atau negara menjadi lebih dekat dengan adanya pesawat terbang. Itu terjadi karena penentuannya adalah waktu yang digunakan saat kita pergi ke suatu negara. Misalnya kita ingin ke Singapura dari Jakarta, bila menggunakan pesawat terbang mungkin hanya durasinya 1-2 jam, sedangkan bila kita menempuhnya dengan kapal laut bisa memakan waktu hingga 1 hari atau bahkan lebih. Nah, itu tadi mengenai jarak relatif. Kemudian kita akan membahas mengenai konsep berikutnya, yaitu ada konsep keterjangkauan. Nah, konsep keterjangkauan sendiri berkembang seiring dengan perkembangan sarana transportasi. Nah, seperti di kota besar mudah dijangkau karena sarana transportasi yang memadai. Nah, seperti adanya terminal, stasiun, atau mungkin ada bandara. Nah, kondisi itu berbeda pada wilayah keterjangkauan yang ada di daerah pegunungan. Di daerah pegunungan biasanya sarana transportasinya kurang memadai dibandingkan yang ada di perkotaan. Mungkin hanya ada terminal kecil yang hanya dilalui angkot-angkot, bukan bis besar yang kita bisa lihat di perkotaan. Dan kemudian adanya mungkin jack. Nah, itu tadi kondisi geografinya sangat mempengaruhi. Selain itu, selain adanya fasilitas umum atau sarana transportasi, jaringan komunikasi merupakan tolak ukur dalam konsep keterjangkauan, seperti halnya sinyal ponsel.
pasti di perkotaan sinyalnya lebih bagus dibandingkan dengan daerah pegunungan. Berikutnya ada konsep pola. Konsep pola mengkaji bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di permukaan bumi. Dalam penerapannya, fenomena fisik sangat mempengaruhi pola spasial di permukaan bumi. Nah, berdasarkan bentuknya, pola spasial dibedakan menjadi 3, yaitu pola menyebar, pola memanjang, dan pola mengelompok. Seperti contohnya, pola menyebar biasanya berada di daerah pegunungan atau daerah yang memiliki tinggi rendah suatu daratan yang berbeda-beda. Nah, jadi jarak antar rumahnya sangat berjauhan, yaitu menyebar satu dengan yang lainnya. Nah, untuk contoh pola memanjang yaitu di permukiman yang berada di sepanjang jalur kereta. Nah, biasanya permukiman yang ada di sebelah kanan kiri jalur kereta yang ada. Nah, yang terakhir mengenai pola pengelompok. Pola mengelompok biasanya dipengaruhi adanya suatu sumber daya. Misalnya adanya sumber mata air di suatu wilayah. Nah, di sekitar mata air tersebut pasti dapat ditemukan suatu kelompok permukiman atau rumah-rumah. Selain ini adanya sumber mata air atau mungkin sumber tambang emas misalnya. Nah, itu tadi mengenai konsep pola. Berikutnya ada konsep morfologi. Bentuk permukaan bumi yang beragam dipelajari dalam konsep morfologi. Morfologi menampilkan bentuk permukaan bumi sebagai hasil proses alam akibat tenaga endogen dan eksogen. Morfologi memiliki keanekaragaman dari bentuknya, seperti contohnya adanya perbukitan dan adanya pantai. Seperti kota Jakarta termasuk ke daerah dataran rendah, berbeda dengan daerah Bandung yang termasuk ke daerah dataran tinggi. Itu contoh untuk konsep morfologi. Kemudian ada konsep aglomerasi. Fenomena geosfer memiliki kecenderungan mengelompok. Pengelompokan ini disebut dengan aglomerasi. Pengelompokan tersebut dapat dilihat pada fenomena fisik maupun sosial. Contohnya pada fenomena fisik, persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia itu relatif mengelompok, seperti halnya adanya pengelompokan emas yang berada di Papua. Ada juga pengelompokan batu bara yang ada di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Nah, berikutnya mengenai contoh fenomena secara sosial. Itu bisa terlihat pada aglomerasi atau pengelompokan yang terjadi pada perumahan. Biasanya orang dengan kemampuan menengah ke atas biasanya bermukim di perumahan, sedangkan penduduk atau orang dengan pendapatan yang relatif lebih rendah biasanya berada pada permukiman padat penduduk seperti pada gambar. Itu tadi contoh mengenai konsep aglomerasi pada sosial. Konsep nilai guna. Konsep nilai guna melihat kondisi geografi suatu wilayah memiliki manfaat untuk kehidupan manusia. Contohnya, berdasarkan topografi di dataran tinggi itu cocoknya digunakan untuk perkebunan seperti perkebunan teh atau perkebunan kopi. Sedangkan untuk di dataran rendah itu cocoknya untuk pertanian seperti penanaman padi atau penanaman jagung. Jadi kita harus melihat nilai gunanya untuk suatu wilayah tertentu. Berikutnya ada konsep interaksi dan interdependensi. Fenomena saling membutuhkan antar daerah menimbulkan adanya interaksi dan interdependensi. Dalam geografi, interaksi merupakan hubungan geografi antar daerah. Interaksi tersebut semakin lama menimbulkan interdependensi atau saling ketergantungan. Contohnya, di wilayah perkotaan yang tidak memiliki suatu lahan pertanian pasti membutuhkan interaksi atau membutuhkan asupan hasil pertanian dari pedesaan. Nah, itu merupakan contoh interaksinya. Nah, hal itu lama-kelamaan akan membuat ketergantungan karena memang di kota tidak memiliki lahan pertanian sehingga kota harus memasok sayurannya dari desa dan itu sangat bergantung pada desa. Nah, itu menimbulkan adanya interdependensi. Konsep nomor 9 ada konsep diferensiasi area. Konsep diferensiasi area membandingkan persebaran fenomena untuk menunjukkan adanya perbedaan antara suatu daerah dengan daerah lain. Contohnya, di daerah pantai atau di daerah yang pesisir pantai di dekat laut itu mayoritas penduduknya
adalah bekerja sebagai nelayan atau yang berkaitan dengan sektor perikanan, berbeda dengan di daerah yang ada di dataran rendah. Biasanya para penduduknya mayoritas bekerja sebagai petani. Nah, itu tadi contoh dari konsep diferensiasi area. Kemudian yang terakhir dari konsep geografi adalah konsep keterkaitan ruang. Dalam konteks keruangan, terjadi interaksi sebab akibat antar daerah yang disebut konsep keterkaitan ruang. Konsep keterkaitan ruang terjadi pada daerah yang berdekatan. Contohnya, Jakarta merupakan kota metropolitan dan juga ibu kota negara. Hal itu membuat kota di sekelilingnya, seperti yang kita sebut dengan Jabodetabek, itu berpengaruh sekali dengan adanya Jakarta. Contohnya, saat jam berangkat kerja atau pulang kerja pasti terjadi kemacetan. Bahkan itu terjadi bukan hanya di Jakarta, di sekitar Jakarta pasti terjadi kemacetan karena biasanya para pekerja yang ada di Jakarta bukan hanya yang berasal dari Jakarta sendiri. Biasanya ada beberapa pekerja atau karyawan sebagai pengelaju di daerah sekitar seperti daerah Depok, daerah Tangerang, daerah Bekasi, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi contoh dari konsep keterkaitan ruang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Untuk prinsip dan pendekatan geografi akan disambung pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.